Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang Tuhan Yesus lakukan apa saja sebelum naik ke surga. Dan untuk di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang mukjizat Tuhan Yesus. Bagaimanakah cerita kisahnya? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus yang mengubah kehidupan. Bayangkan, hidup di masa ketika harapan sering terasa jauh, penyakit sulit disembuhkan, dan banyak orang hidup dalam keterbatasan. Di tengah kondisi seperti itu, muncul seorang yang melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Ia adalah Yesus, yang dikenal bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pribadi yang melakukan berbagai mukjizat luar biasa. Kisah-kisah ini diceritakan dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Mukjizat-mukjizat Yesus bukan hanya sekadar peristiwa ajaib, tetapi memiliki makna yang dalam. Setiap mukjizat menunjukkan kasih, kuasa, dan tujuan yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Mengubah air menjadi anggur. Mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta pernikahan di Kana. Peristiwa ini diceritakan dalam Injil Yohanes. Pada saat pesta berlangsung, persediaan anggur tiba-tiba habis, yang pada zaman itu merupakan hal yang sangat memalukan bagi tuan rumah. Melihat situasi tersebut, Maria, ibu Yesus, memberitahukan kepadanya tentang kekurangan anggur itu. Yesus kemudian memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Setelah itu, air tersebut berubah menjadi anggur yang berkualitas sangat baik, bahkan lebih baik dari anggur yang disajikan sebelumnya. Mukjizat ini tidak hanya menunjukkan kuasa Yesus atas hal-hal yang biasa, tetapi juga memperlihatkan bahwa Ia peduli terhadap kebutuhan manusia, bahkan dalam situasi sederhana seperti sebuah pesta. Tindakan ini membantu tuan rumah terhindar dari rasa malu dan menjaga sukacita acara tersebut. Secara spiritual, mukjizat ini melambangkan perubahan dan pembaruan. Air yang biasa berubah menjadi anggur yang istimewa, menggambarkan bagaimana kehidupan manusia dapat diubah menjadi lebih baik melalui kuasa Tuhan. Hal ini juga menjadi tanda awal dari pelayanan Yesus yang menunjukkan bahwa Ia membawa sesuatu yang baru dan penuh makna bagi dunia. Menyembuhkan orang sakit. Salah satu mukjizat yang paling sering dilakukan oleh Yesus adalah menyembuhkan orang sakit. Dalam berbagai kisah di Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, Yesus menyembuhkan berbagai penyakit seperti kebutaan, kelumpuhan, kusta, hingga penyakit yang telah lama diderita orang. Banyak orang datang kepadanya dengan harapan dan mereka mengalami kesembuhan yang tidak dapat dijelaskan secara manusiawi. Dalam banyak peristiwa, Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga memulihkan iman dan harapan orang tersebut. Ia sering berkata bahwa iman seseoranglah yang membuatnya sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa mukjizat bukan hanya tentang kuasa, tetapi juga tentang hubungan antara iman manusia dan kasih Tuhan. Yesus juga menunjukkan belas kasih yang besar kepada mereka yang menderita. Ia tidak memandang status sosial latar belakang atau keadaan seseorang. Orang-orang yang sering dijauhi seperti penderita kusta justru didekati dan disembuhkan oleh Yesus. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Secara spiritual, mukjizat penyembuhan ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya peduli pada tubuh manusia, tetapi juga pada hati dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Kesembuhan yang diberikan Yesus menjadi simbol bahwa dalam setiap penderitaan selalu ada harapan dan pertolongan dari Tuhan.
Mengusir roh jahat. Mukjizat lain yang sering dilakukan oleh Yesus adalah mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Kisah-kisah ini dicatat dalam Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Matius. Orang-orang yang mengalami kerasukan biasanya hidup dalam penderitaan, kehilangan kendali atas diri mereka, bahkan dijauhi oleh masyarakat. Ketika Yesus datang, Ia menunjukkan kuasanya dengan memerintahkan roh jahat untuk keluar dari orang tersebut. Dalam banyak kisah, roh-roh itu langsung taat kepada perintahnya. Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika Yesus membebaskan seseorang yang kerasukan banyak roh jahat, yang kemudian keluar dan masuk ke dalam kawanan babi. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas dunia rohani, bukan hanya dunia fisik. Tidak ada kekuatan gelap yang dapat melawan otoritasnya. Hal ini memberikan pengharapan bahwa kejahatan dan kegelapan tidak memiliki kuasa terakhir atas manusia. Secara spiritual, peristiwa ini mengajarkan bahwa manusia dapat dibebaskan dari hal-hal yang mengikat dan merusak kehidupan mereka. Yesus digambarkan sebagai pembebas yang membawa terang dan memulihkan kehidupan seseorang dari kegelapan menuju kebebasan dan damai. Meredakan badai. Mukjizat ketika Yesus meredakan badai merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan kuasanya atas alam. Kisah ini diceritakan dalam Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas. Saat itu, Yesus dan para murid sedang berada di sebuah perahu di Danau Galilea ketika tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang menerpa. Para murid menjadi sangat takut karena perahu mereka hampir tenggelam, sementara Yesus justru sedang tertidur. Dalam kepanikan, mereka membangunkan Yesus dan memohon pertolongannya. Mereka merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan alam yang begitu besar. Yesus kemudian bangun dan menegur angin serta laut dengan berkata agar menjadi tenang. Seketika itu juga, badai berhenti dan danau menjadi sangat tenang. Para murid pun terheran-heran dan bertanya-tanya, siapakah dia sehingga angin dan laut pun taat kepadanya? Secara spiritual, mukjizat ini mengajarkan bahwa di tengah badai, kehidupan seperti masalah, ketakutan, dan kesulitan iman sangatlah penting. Yesus menunjukkan bahwa Ia memiliki kuasa untuk membawa ketenangan di tengah kekacauan, dan bahwa manusia tidak perlu takut ketika memiliki kepercayaan kepadanya. Memberi makan 5.000 orang. Mukjizat memberi makan 5.000 orang merupakan salah satu peristiwa paling terkenal dalam pelayanan Yesus. Kisah ini dicatat dalam keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Saat itu, ribuan orang mengikuti Yesus untuk mendengar pengajarannya, tetapi mereka tidak memiliki cukup makanan. Para murid merasa khawatir karena hanya tersedia 5 roti dan 2 ikan, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan banyaknya orang. Namun Yesus mengambil makanan itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Secara ajaib, semua orang makan sampai kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Mukjizat ini menunjukkan bahwa dalam keterbatasan manusia, kuasa Tuhan mampu menyediakan lebih dari yang dibutuhkan. Secara spiritual, peristiwa ini mengajarkan tentang iman, rasa syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai penyedia. Hal ini mengingatkan bahwa meskipun apa yang dimiliki terlihat sedikit, ketika diserahkan kepada Tuhan, itu dapat menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Berjalan di atas air. Mukjizat ketika Yesus berjalan di atas air merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan kuasanya atas hukum alam. Kisah ini diceritakan dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Pada malam hari, para murid berada di perahu di tengah danau ketika ombak mulai besar dan angin bertiup kencang. Di tengah situasi yang menegangkan itu, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Para murid awalnya ketakutan karena mengira Ia adalah hantu.
Namun Yesus berkata kepada mereka agar tidak takut karena itu adalah Dia. Perkataan ini menenangkan hati mereka yang sebelumnya dipenuhi rasa panik. Dalam kisah yang dicatat dalam Injil Matius, Petrus mencoba berjalan di atas air menuju Yesus. Ia sempat berhasil, tetapi ketika ia mulai ragu dan takut melihat ombak, ia mulai tenggelam. Yesus segera menolongnya dan mengingatkannya tentang pentingnya iman. Secara spiritual, mukjizat ini mengajarkan bahwa iman harus lebih besar daripada rasa takut. Ketika seseorang fokus kepada Tuhan, ia dapat menghadapi hal-hal yang tampak mustahil. Namun ketika mulai ragu, ia bisa kehilangan kekuatan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kepercayaan dan keyakinan sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup. Membangkitkan orang mati. Mukjizat membangkitkan orang mati merupakan salah satu tanda paling luar biasa dari kuasa Yesus. Kisah-kisah ini dicatat dalam Injil Yohanes, Injil Lukas, dan Injil Markus. Beberapa peristiwa yang terkenal antara lain kebangkitan Lazarus, anak perempuan Yairus, dan anak seorang janda di kota Nain. Dalam setiap peristiwa tersebut, Yesus menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir yang mutlak. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus misalnya, ia sudah 4 hari berada dalam kubur. Banyak orang meragukan bahwa sesuatu masih bisa terjadi, tetapi Yesus memanggilnya keluar, dan Lazarus hidup kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus melampaui batas kemampuan manusia, dan bahkan melampaui kematian itu sendiri. Secara spiritual, mukjizat ini mengajarkan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan harapan. Kebangkitan orang mati menjadi simbol bahwa dalam keadaan yang paling tidak mungkin sekalipun, masih ada kuasa Tuhan yang mampu memulihkan dan memberi kehidupan baru. Kisah mukjizat Yesus mengingatkan kita bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dari hal kecil hingga hal besar, semuanya berada dalam kuasa-Nya. Mukjizat bukan hanya tentang kejadian luar biasa, tetapi tentang bagaimana iman dapat mengubah hidup seseorang. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya.